Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 4D, teman-teman ya. Kali ini saya mau bahas latihan soal subtema 3 yang ada di halaman 162 ya. Langsung aja kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah, sebelum wawancara ya, yang bukan adalah meringkas jawaban menjadi laporan ya. Lalu nomor 2, topik yang tepat untuk mewawancarai polisi hutan adalah, yang tepat untuk polisi hutan ini kira-kira yang C, teman-teman ya, penebangan hutan jati secara liar. Lalu nomor 3, perhatikan cuplikan wawancara berikut antara Edo dan dokter ya. Selamat pagi Pak Dokter, nama saya Edo, saya ingin mewawancarai Pak Dokter terkait vaksinasi di perumahan kami. Iya, di Edo, silahkan. Apa vaksin yang diberikan saat ini dok? Lalu kira-kira jawaban dokternya apa ini? Kita diminta untuk mengisi titik-titik yang sesuai ya. Jawaban wawancara yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, kira-kira jawabannya adalah, karena yang ditanyakan vaksin apa ya, maka jawabannya vaksin BCG, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC ya. Lalu nomor 4, narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai cara mengajar yang baik di kelas adalah, kalau tadi vaksinasi wawancaranya ke dokter ya, tapi kalau mengajar yang baik yang diwawancarai narasumber yang tepat adalah guru ya. Lalu nomor 5, tuliskan 3 contoh pertanyaan yang sesuai untuk mewawancarai nelayan yang memanfaatkan panas matahari dalam mengeringkan ikan. Ini saya akan berikan contohnya, tapi teman-teman bebas ya, boleh menggunakan ide sendiri. Contohnya seperti ini. Apa nama tempat yang biasa digunakan untuk mengeringkan ikan? Lalu, kapan biasanya Bapak mengeringkan ikan? Di mana Bapak biasanya mengeringkan ikan? Berapa jumlah ikan yang dapat dikeringkan dalam sekali proses pengeringan? Lalu, siapa saja yang membeli ikan-ikan asin tersebut? Mengapa tidak semua ikan dapat dijadikan ikan asin? Bagaimana cara Bapak membuat ikan asin? Ini ya, perintahnya diminta 3 aja, jadi teman-teman bisa membuat 3 pertanyaan sesuai ide sendiri ataupun mengambil dari contoh dari sini 3 aja ya. Next, muatan IPA nomor 1, contoh bentuk penghematan energi adalah, contoh bentuk penghematan energi ini adalah mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya ya. Lalu nomor 2, alat pada gambar di samping memanfaatkan energi alternatif yaitu, ini yang dinamakan panel surya ya. Jadi dia mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 3, perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin adalah, kalau tenaga angin itu berarti dari energi gerak ya menjadi energi listrik karena digunakan pada pembangkit listrik. Nomor 4, sumber energi alternatif yang merupakan energi panas yaitu matahari dan panas bumi ya. Lalu nomor 5, perhatikan gambar berikut, apakah gambar di atas termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan, ini uap panas bumi ya. Lalu pertanyaan B, jika ya, tuliskan memanfaatkan energi tersebut bagi manusia ya. Jadi untuk nomor 5, iya, itu termasuk sumber energi alternatif ya, karena jumlahnya cukup banyak di alam dan ramah lingkungan. Lalu untuk pertanyaan B, pemanfaatannya yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Kita lanjutkan ke muatan IPS nomor 1. Bentuk kegiatan membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari adalah, contohnya adalah menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian ya, membatasi berarti menggunakan secukupnya saja. Nomor 2, perhatikan gambar berikut.
Berikut yang bukan akibat dari kondisi lingkungan pada gambar tersebut adalah, nah kondisi lingkungan yang ada di sini nih penebangan hutan teman-teman ya. Kita lihat nih pohon-pohonnya udah banyak yang ditebang ya. Yang bukan akibat penebangan hutan berarti ya jawabannya yang di cadangan air di dalam tanah semakin bertambah. Harusnya kalau ditebang cadangan airnya berkurang. Nomor 3, sumber daya alam berupa minyak bumi perlu dibatasi penggunaannya karena minyak bumi tidak dapat diperbarui ya. Lalu nomor 4, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya itu dapat mengurangi polusi udara ya. Lalu terakhir pertanyaan nomor 5, apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita lihat keuntungan yang diperoleh. SDA dapat dilestarikan, sumber daya alam ya, dapat dilestarikan dan dapat digunakan untuk generasi penerus atau generasi selanjutnya. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Nomor 1, contoh hak yang diperoleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air adalah, contoh pemanfaatan sumber daya air ini adalah menggunakan air sungai untuk mengairi sawah ya. Lalu nomor 2, perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, membersihkan tepi danau dari sampah. Yang kedua, menanam bibit pohon di area bekas penambangan. Kerja bakti membersihkan selokan dari sampah, menggunakan pukat saat menangkap ikan. Nah, pertanyaannya, contoh kegiatan yang termasuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam ditunjukkan oleh yang melestarikan sumber daya alam nih 1, 2, dan 3 ya. Pilihan jawaban yang A. Kita lihat 1, 2, 3. Ya, membersihkan tepi danau dari sampah, menanam bibit pohon, dan juga kerja bakti membersihkan selokan. Oke, next nomor 3. Tindakan yang tepat untuk memenuhi kewajiban sebagai masyarakat yang tinggal di lereng rawan tanah longsor adalah, nah kalau tinggal di lereng yang rawan tanah longsor adalah tidak memanfaatkan sumber daya alam hutan secara besar-besaran atau dilakukan secara bijak ya. Lalu nomor 4, menangkap dan menjual ikan dari hasil tangkapan merupakan hak masyarakat yang tinggal di wilayah. Nah, untuk menangkap ikan itu biasanya tinggal di wilayah pantai atau perkotaan yang menerima pasokan ikan dari nelayan ya. Nomor 5, tuliskan hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya alam bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan ya. Kita lihat. Haknya adalah menikmati keindahan laut dan biotanya, sedangkan kewajibannya adalah tidak meninggalkan sampah saat berwisata ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke muatan SBDP. Nomor 1, berikut yang bukan makna yang terkandung dalam lagu bertema lingkungan adalah, yang bukan bertema lingkungan ini semangat melawan penjajah ya, berisi semangat melawan penjajah, ini lagu perjuangan. Lalu nomor 2, lagu Paman Datang dinyanyikan dengan tempo lambat ya. Lalu nomor 3, perhatikan syair lagu Paman Datang berikut. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Lanjutan syair lagu tersebut adalah, nah lanjutannya adalah dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa ya. Nomor 4, oleh-oleh yang dibawa oleh paman pada lirik lagu Paman Datang adalah, nah oleh-oleh yang dibawa paman tadi adalah rambutan, pisang, dan sayur mayur. Lalu untuk nomor 5, perhatikan not balok berikut lalu tuliskan notasi angka dari not balok tersebut. Nah ini notasi angkanya teman-teman silakan disimak ya. Untuk yang bagian A ini sol, mi, fa, si, fa, sol, la, re. Ya, lalu yang B mi 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 fa fa re re mi. Ini ya teman-teman ya. Oke, udah selesai pembahasan kita ya. Latihan soal sub tema 3 dari halaman 162 sampai 164 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR
atau tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.